Bagito, nama yang pernah melekat kuat dalam dunia lawak Indonesia, kembali menjadi sorotan publik. Namun kali ini dalam kisah yang berbeda. Setelah lama vakum dari dunia hiburan, Miing yang juga sempat berjuang melawan masalah kesehatan serius dengan menjalani operasi bypass jantung, kini menorehkan cerita inspiratif baru. Menjelang awal tahun 2025, ia membuat gebrakan baru dengan meresmikan bisnis bajanya. Sebuah langkah yang mencerminkan semangat pantang menyerah dan visi besar di usianya yang kini memasuki masa matang. Miing memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis, memilih industri baja sebagai fokusnya. Pilihan ini bukan tanpa alasan. Ia melihat kebutuhan besar akan baja di Indonesia, terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang terus berkembang. Berbekal pengalaman, jaringan, dan semangat untuk terus belajar, Miing mempersiapkan bisnis ini dengan sangat matang. Karena memang hidup saya di dunia hiburan, lalu di dunia politik, tapi di dalam bisnis kan harus jalan. Supaya apa? Kalau kita ekonomi kita baik, insya Allah jadi politisi pun akan menjadi baik gitu loh. Ya, jadi segala karya dan kreatif pun akan jalan. Tapi paling tidak di usia segini banyak juga yang ngomong, oh udah tua kayak gini masih mau usaha loh. Justru kita mesti terapkan semangat itu. Sebab apa? Ada semangat kalau kita ada harapan. Dan harapan pun dianjurkan oleh Tuhan dalam agama. Tanpa harapan tidak mungkin punya semangat. Padahal dengan kalau semangat lalu kita karena ada harapan, ada hasil, karena tugas kita ikhtiar dan doa, maka kita bisa berbuat banyak untuk orang lain. Di sisa hidup ini nggak boleh hanya dikenal sebagai pensiunan artis atau pensiunan pelawak atau pensiunan anggota DPR. Sampai hayat di kandung badan ini selesai, kita tidak boleh berhenti bermanfaat. Itu saja udah. Di balik citra Miing Bagito sebagai komedian yang kerap menghadirkan tawa, tersimpan latar belakang keilmuan yang tak bisa dianggap remeh. Miing adalah seorang sarjana teknik bangunan dan keahlian ini menjadi fondasi kuat dalam perjalanan hidupnya di luar dunia hiburan. Selama 15 tahun menjajaki dunia teknik, ia tidak hanya mempraktikkan keilmuannya, tetapi juga menemukan cara untuk memanfaatkannya sebagai peluang bisnis yang kini ia kembangkan. Berbekal pengetahuan mendalam tentang teknik bangunan, Miing memahami seluk-beluk dunia konstruksi, termasuk tantangan dan peluang yang ada di sektor tersebut. Pengalaman panjang Miing di bidang teknik telah membekalinya dengan kawasan tentang bagaimana baja berfungsi sebagai material penting dalam pembangunan, yang dapat menjadi solusi untuk mendukung program pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. Saya menggeluti bidang ini sudah lama, trading biasa sudah lama, 15 tahun loh, 2009. Ya memang saya kan orangnya mungkin agak nggak begitu suka woro-woro ya, apa hidup gitu, usaha atau apa gitu. Karena memang karir saya kan core-nya di dunia hiburan ya, di Bagito lah sebut saja. Di TV atau di radio atau di panggung atau di film itu sekitar itu, dan publik saya kira berhak tahu untuk soal itu. Lalu beberapa waktu lalu saya mendukung istri saya membuat restoran kan, ada dapur Bang Miing di Galaxy itu. Gitu. Jadi saya hanya supporting aja. Tapi kalau ini memang core, latar belakang saya juga kan di dunia teknik bangunan dulunya. Zaman remaja saya sudah jadi drafter, juru gambar. Dan saya dulu memang sekolah bisa menghitung RAB, rencana anggaran biaya untuk konstruksi untuk sebuah gedung misalnya atau sebuah rumah misalnya. Memang saya bisa menghitung kalau membaca gambar gitu
besi betonnya berapa, batunya berapa, pasirnya berapa, saya bisa hitung itu gitu dulu. Memang belajarnya itu gitu. Saya dengan dunia baja bukan dunia yang asing buat saya gitu. Jadi kan kita lebih memilih pekerjaan yang memungkinkan kita menguasai, ya, yang memungkinkan kita menguasai persoalan itu, gitu. Jadi kita tahu variabelnya seperti apa, tingkat kesulitannya seperti apa, opportunity-nya seperti apa, lalu mungkin bisa memungkinkan kita berhasilnya seperti apa, jadi sudah terbiasa gitu loh. Ya kebetulan saja memang saya kali ini baja, saya nggak tahu juga ke depan saya bisnis apa. Ya buktinya saya sekolah teknik bangunan tapi jadi pelawak, kan nggak linear banget dengan pendidikan kita kan. Kan hidup itu kan tidak selalu. Tapi yang paling penting tujuannya buat saya semua pekerjaan dan semua usaha adalah ibadah, udah itu aja. Saya termasuk orang yang mungkin agak nggak tahu salah atau enggak ya sebetulnya. Perjalanan yang tidak terencana gitu loh. Emang saya bercita-cita jadi pelawak? Enggak. Tapi kan aktivitas kegiatan itu terus dengan sabar ditekuni, jadi pelawak juga, akhirnya berhasil juga gitu. Kan saya nggak sekolah lawak, saya berhasil jadi pelawak. Dan saya kira harus jujur, generasi tahun 80-90-an tahu begitulah. Artinya kita berhasil. Dan kita grup lawak yang satu-satunya yang pertama punya acara sendiri di televisi, ya kan? Punya prestasi dan reputasi yang cukup mahal dibayar oleh RCTI waktu itu kan. Itu pada saat itu. Itu pun kita harus berjuang dengan sabar selama 8 tahun untuk terus belajar terus. Akhirnya sampai dengan titik tertentu tahun 92 dikontrak oleh RCTI dengan baksonya itu. Dan situ dilanjutkan. Nah, kan ada titik tertentu, ada titik stagnan, ada titik jenuh. Memang rencana Tuhan mungkin seperti itu. Oh, kali ini. Lalu saya terjun ke politik. Alhamdulillah berhasil juga gitu loh. Rencana kita sedang menawarkan kepada PT Kereta Api Indonesia, dalam hal ini Kementerian Perhubungan sebutnya, bukan PT KAI. Kan menyiapkan salahnya perhubungan ya. Kami mencoba menawarkan pada perhubungan untuk membantu memberikan kontribusi untuk solusi agar tidak menggunakan lagi pintu kereta perlintasan itu loh. Jadi pakai produk Aramco yang mungkin bisa lihat ini kayak gini nih. Ini kan bisa dijadi jembatan, tidak di kolongnya di ruangan itu untuk kereta api, untuk lintasan kereta api gitu loh. Nah, mungkin kita kalau perhubungan berkenan kita akan menyumbangkan untuk minimal 1 pintu kereta api dulu untuk percontohan.